Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Adik-adik mahasiswa PAI semester 5 yang saya hormati, alhamdulillah melalui media ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan paradigma dan pendekatan pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat yang sangat maju. Namun sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, izinkan terlebih dahulu saya menyebutkan satu persatu nama-nama mahasiswa PAI yang tergabung di semester 5. Yang pertama ada Armita Perpisanti. Yang kedua ada Eji Santika. Yang kedua ada Eji Santika Pratama. Yang ketiga ada Fazia Zahra Ulia. Yang selanjutnya ada Hezi Malita. Yang kelima ada Nita Larasati. Keenam ada Nurul Adha. Dan yang ketujuh ada Ropani Hardiana. Dan yang kedelapan ada Ropina Hardiani. Yang kesembilan ada Saifa Aulia Al-Khawarizmi. Dan selanjutnya yang ke-10 ada Siti Fatimah. Yang ke-9 ada Sopiana. Yang ke-11 ada Sopiana. Yang ke-12 ada Tiana Lestari. Yang ke-13 Rani Safitri. Yang ke-14 Teguh Febriawan Pratama. Yang ke-15 Mujibayu Asnadi. 16 Nabila Nurul Hikmah. Yang 17 Siri Rahaya Paramita. 18 Hidayatul Laili. 19 Abdul Aziz. 20 Malkan Hashim Hadinata. Yang ke-21 ada Ahdiatul Siska Andini. Nomor 22 ada Roy Aznul Hakim. Nomor 23 Siti Najwa. 24 Husnul Khatimah. 25 Jurais Korni. 26 ada Khairul Imam. Nomor 27 ada Zulfa Hafizatul Mukarramah. 28 ada Galuh Indriani. 29 Misni Pujiastuti. 30 Samsul Hakim. Yang ke-31 ada Ahmad Riyadi. Saya berharap kepada 31 orang mahasiswa PAI semester 5 Institut Agama Islam Nurul Hakim ini bisa mengikuti materi yang akan saya sampaikan sehingga kita semua bisa mengambil suatu kesimpulan atau suatu pemahaman tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang paradigma dan pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia. Baiklah adik-adik yang saya hormati, dalam konteks paradigma dan pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia, tentu ada dua yang menjadi kata kunci dalam konteks ini. Yang pertama adalah paradigma. Kita harus memahami apa itu paradigma. Dan yang kedua, kita harus memahami apa itu pendekatan. Pendekatan apa yang bisa kita gunakan untuk memahami
paradigma pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Pertama terkait dengan paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, atau kognitif, afektif, dan konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Dalam bahasa yang sederhana, paradigma adalah cara berpikir seseorang dalam memandang suatu permasalahan atau suatu hal. Paradigma ini nanti yang akan membentuk cara pandang atau sikap yang akan diekspresikan oleh tubuh atau oleh seseorang dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu. Dalam konteks pendidikan multikultural atau dalam konteks multikultural di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, agama, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Artinya dalam konteks yang demikian, Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang multikultural, bukan masyarakat yang homogen, akan tetapi merupakan masyarakat yang heterogen. Maksud paradigma di sini adalah bagaimana kita sebagai individu memposisikan diri di tengah keragaman tersebut. Nah, oleh karena itu penting kiranya bagi kita semua untuk menentukan posisi kita. Nah, posisi kita ini sangat ditentukan oleh paradigma yang ada, oleh paradigma kita dalam memandang multikultural itu sendiri. Untuk memahami paradigma tersebut, maka kita perlu mengenal prinsip-prinsip yang tercakup di dalam multikultural itu sendiri. Yang pertama adalah pemahaman utuh bahwa interaksi kita di dalam melakukan proses pembelajaran sejatinya tidak selamanya dilaksanakan dengan peserta berlatar monokultural. Dalam konteks pendidikan, ini implementasinya sangat sederhana, bahwa kepala sekolah atau bapak ibu guru, misalnya guru-guru yang lain, dalam konteks lembaga pendidikan yang dimana peserta didik atau warga sekolahnya itu terdiri dari masyarakat yang multikultural, maka sejatinya siswa ataupun siswi itu harus dibiasakan berbaur. Tidak boleh dikelompokkan berdasarkan agama misalnya, atau berdasarkan suku, berdasarkan ras. Misalnya dalam pembagian kelas, dalam pembagian kelas, dalam satu kelas itu harus tidak boleh hanya terdiri dari satu agama saja misalnya. Kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan umum yang peserta didiknya itu berasal dari multi agama, ya, heteroagama, kita bisa bahasakan seperti itu. Misalkan dalam satu kelas, ya jangan hanya yang Muslim dibaurkan dengan Muslim saja, yang Hindu dibaurkan dengan Hindu saja. Tidak seperti itu konsep multikultural. Sebab kalau konsepnya demikian, maka paradigma kita terhadap multikultural itu bisa tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena dengan diadakannya pengelompokan yang
seperti tadi itu, maka itu secara langsung akan membentuk persepsi atau paradigma siswa kita atau peserta didik kita bahwa kenapa yang Muslim dibedakan dengan harus sesama Muslimnya, tidak diberikan kesempatan untuk bergaul dengan agama lain. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini bahwa kita harus terbiasa dengan perbedaan yang dimaksud. Artinya dalam proses belajar mengajar, siswa tidak boleh dikelompokkan berdasarkan agamanya saja, berdasarkan agama atau berdasarkan suku, berdasarkan ras, harus dibaurkan menjadi satu kesatuan, ya. Harus dibaurkan menjadi satu kesatuan sehingga orang bisa memahami tentang perbedaan itu. Dan saya pikir sejauh ini hal tersebut tidak ada masalah, ya. Hal tersebut tidak ada masalah dimanapun lembaga pendidikan, misalnya dalam konteks pendidikan umum, itu tidak pernah terjadi pembedaan sebagaimana yang dikhawatirkan, bahwa tidak ada masalah antara yang Muslim bergaul dengan yang Hindu bergaul dengan yang Kristen bergaul, itu tidak ada masalah sama sekali. Dan sejauh ini hal tersebut tidak pernah menjadi masalah dalam dunia pendidikan kita. Yang kedua, adanya penghargaan kepada masing-masing budaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penghargaan memunculkan motivasi, dan inilah yang akan memacu kualitas proses yang dimaksud. Ada yang menarik, adik-adik, terkait hal ini. Kita dalam konteks berbicara pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu menerapkan ada istilahnya Sabtu Budaya. Saya pikir Sabtu Budaya yang dimaksudkan, yang digalakkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, salah satu tujuannya adalah dalam rangka memperbaiki paradigma multikultural itu sendiri. Kenapa? Karena aktivitas yang ditampilkan atau yang dikerjakan pada program Sabtu Budaya tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan kebudayaan. Di sana ada dalam program Sabtu Budaya itu ditampilkan kegiatan-kegiatan yang menjurus pada kebersamaan, misalnya kebersamaan, kekompakan, kesatuan dalam suatu tim misalnya. Ya ada yang melakukan gotong royong. Nah, dalam gotong royong kan semua bekerja di sana. Tidak dibedakan satu sama lain. Ada penampilan tari, ada musik, ada literasi budaya, dan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kekompakan dalam beraktivitas. Artinya ini adalah program yang sangat positif, yang sangat berkontribusi dalam membentuk paradigma kita terhadap multikultural yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus menghadapi multikultural. Kita merupakan bagian dari multikultural itu, maka kita tidak bisa memisahkan diri dengan lain dengan alasan perbedaan karena kita tidak siap untuk berbeda. Justru karena berbeda itulah kita bisa menjadi bangsa yang masih eksis masih bisa bertahan sampai pada saat ini.